Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga kita melihat firman Tuhan. Ia Tuhan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, jasmani maupun rohani, kebutuhan untuk tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara-saudara. Lalu kemudian di sini disebutkan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Menuntun kita di jalan yang benar. Saudara-saudara, kita sebagai manusia, salah satu hal yang merupakan kelemahan kita manusia adalah ketidakmampuan kita manusia, ketidakberdayaan kita manusia adalah kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Apa yang ada di depan kita tidak tahu. Apa yang akan kita alami di depan saudara-saudara pada waktu yang akan datang, bahkan 5 menit, 10 menit ke depan, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang terjadi kepada kita tidak tahu. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan senantiasa. Celakanya banyak orang saudara-saudara ketika memilih jalan sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Amsal, 2 ayat dalam kitab Amsal memberikan kita peringatan saudara-saudara. Demikian Amsal pasal 14 ayat 12, Amsal 14 ayat 12, dan Amsal pasal yang ke-16 ayat 25 sama bunyinya. Dikatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara, 2 kali Amsal mencatat, memperingatkan kepada kita, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita harus hati-hati memilih, menentukan jalan yang ingin kita pilih. Karena seringkali kita berpikir itu jalan yang baik, jalan yang lurus, tetapi justru ujungnya di depan adalah maut, kebinasaan, kemalangan. Yesus memperingatkan kita, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 dan juga dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, Yesus memperingatkan kita demikian tentang jalan yang benar. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus di sini memberikan gambaran, saudara-saudara. Ada 2 jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Lebar, mulus kelihatan jalan, tetapi ujungnya adalah api neraka. Tetapi sangat sempit, susah masuknya, susah melewatinya, mungkin juga sangat sepi, saudara-saudara. Tidak banyak orang yang memilih jalan itu, tetapi justru jalan itulah jalan kehidupan. Kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar menempatkan diri kita sebagai domba-domba milik kepunyaan Tuhan yang mendengar tuntunan Sang Gembala Agung untuk kita dapat memilih jalan yang benar, bukan hanya menurut selera kita, bukan hanya menurut penilaian-penilaian, bukan hanya menurut keinginan-keinginan kita, saudara-saudara, tetapi benar-benar atas tuntunan Tuhan, atas tuntunan Tuhan. Bangsa Israel, saudara-saudara, ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir,
disebutkan oleh firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara-saudara, Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan yang pintas, jalan yang paling dekat. Tidak. Padahal kurang apa kuasa Tuhan, saudara-saudara? Kurang apa kuasa Tuhan? Tetapi itulah caranya Tuhan. Tuntunan Tuhan kepada umatnya tidak dituntun melalui jalan yang paling dekat, paling pintas, tetapi justru dibawa berputar ke padang gurun. Dan di sana Tuhan memperlihatkan kehebatan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam hidup kita tidak mengerti kenapa Tuhan membawa kita seolah-olah berputar-putar dalam satu kondisi. Tetapi ingat baik-baik, biarlah segala hal-hal yang kita tidak pahami, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita tetap percaya kepada Tuhan, menempatkan diri kita, menundukkan diri kita sebagai domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Ikuti jalannya Tuhan, ikuti tuntunannya Tuhan bagi kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, kemudian pemazmur berkata demikian. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi domba-domba milik kepunyaan Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita pilih. Sekali lagi saudara-saudara, kita tidak tahu tentang masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Tetapi ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, sebagai domba-domba yang sesungguhnya, domba yang menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Jalan yang benar tidak selalu mudah, saudara-saudara. Jalan yang benar tidak selalu enak. Jalan yang benar tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tetapi jalan yang benar pasti akan membawa kita kepada damai sejahtera. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan ketika kita berada di jalan yang benar. Biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi domba-dombanya Tuhan yang dengar-dengaran kepada tuntunan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.